Jam menunjukkan pukul 5 pagi ketika ketenangan itu hancur. Gedoran keras menghantam pintu rumah Naila, bertubi-tubi, panik, seolah orang di luar sana sedang berpacu dengan waktu. Naila yang baru saja selesai menunaikan salat subuh tersentak kaget. Jantungnya melonjak keras di dadanya. Belum sempat ia bangkit dari sajadah, gedoran itu terdengar lagi. Lebih kencang, lebih putus asa. Naila! Naila! Buka pintunya cepat! Suara itu terdengar parau dan bergetar. Naila mengenalinya. Itu suara Bu Ratna, tetangga sebelah rumahnya. Tapi ada yang salah. Suara Bu Ratna yang biasa Naila dengar selalu lembut dan tenang. Pagi ini, suara itu dipenuhi ketakutan yang kental. Seperti seseorang yang baru saja melihat mimpi buruk menjadi nyata. Dengan perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyeruak, Naila berdiri dan melangkah ke arah pintu. Kerudung bergo yang ia kenakan seusai salat masih tersampir rapi di kepalanya. Ia mengintip lewat lubang pengintai. Dan napasnya tercekat. Wajah Bu Ratna terlihat sangat dekat dengan pintu. Pucat pasi, matanya melotot lebar di bawah cahaya lampu teras yang redup. Rambut yang biasanya tersanggul rapi kini acak-acakan. Tubuhnya gemetar hebat, hanya mengenakan daster tipis. Naila, tolong. Tanpa berpikir panjang, Naila segera membuka pintu. Angin subuh yang dingin menerpa wajahnya, membawa serta hawa ketakutan dari wanita paruh baya di hadapannya. Bu, ada apa? Ibu kenapa? Tanya Naila, suaranya ikut bergetar. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju dan mencengkeram lengan Naila dengan kuat. Tangannya dingin, cengkeramannya nyaris menyakitkan. Matanya menatap liar ke kiri dan kanan jalanan yang masih sepi, seolah takut ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Hari ini, desahnya terengah-engah, jangan pergi kemana-mana. Naila tertegun. Apa maksud ibu? Sembunyi di rumah saja, lanjut Bu Ratna dengan suara gemetar. Ia menarik Naila lebih dekat, merendahkan suaranya seperti sedang membisikkan rahasia terlarang. Kumohon, Naila, percayalah padaku. Kebingungan menyergap Naila. Peringatan itu terlalu mendadak, terlalu aneh. Kenapa, Bu? Ada apa? Apa ada perampok? Naila mencoba berpikir logis. Bu Ratna menggeleng cepat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak bisa bilang sekarang. Aku takut. Takut apa, Bu? Ceritakan pelan-pelan. Tidak ada waktu, bentaknya tiba-tiba, membuat Naila tersentak. Kamu akan mengerti nanti, sebelum tengah hari. Bu Ratna mencengkeram lengan Naila lebih kuat lagi. Ingat, jangan keluar rumah. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan percaya siapapun. Apapun yang terjadi. Naila ingin membantah. Ia punya presentasi penting pukul 9 pagi. Pertemuan besar yang bisa menentukan masa depan karirnya sebagai desainer grafis lepas. Tidak mungkin ia membatalkannya hanya karena peringatan aneh. Namun tatapan Bu Ratna, tatapan itu bukan lelucon. Demi keselamatanmu, ucap Bu Ratna lirih. Hanya hari ini saja. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu melepaskan cengkeramannya, menatap Naila sekali lagi dengan ekspresi penuh ketakutan dan permohonan, lalu berbalik. Tanpa alas kaki, Bu Ratna berlari kecil menyeberangi halaman rumahnya dan masuk ke dalam rumahnya sendiri, membanting pintu keras-keras. Suara kunci diputar berkali-kali terdengar jelas di keheningan pagi. Naila berdiri terpaku di ambang pintu. Apa yang baru saja terjadi? Naila menutup pintu rumahnya perlahan, lalu menguncinya kembali. Bunyi kunci itu terdengar lebih nyaring dari biasanya di telinganya sendiri. Ia bersandar di balik pintu, mencoba menenangkan napasnya yang belum juga stabil. Bayangan wajah pucat Bu Ratna terus terngiang. Jangan pergi kemana-mana. Sebelum tengah hari. Kenapa harus sebelum tengah hari? Naila berjalan gontai ke dapur. Tangannya yang masih gemetar menuang air panas ke dalam cangkir, mencoba membuat teh hangat. Biasanya rutinitas kecil ini selalu menenangkannya. Pagi adalah waktu favoritnya. Waktu di mana ia mengumpulkan ide sebelum dunia menjadi bising. Ia adalah desainer grafis lepas, dan pagi adalah fondasi produktivitasnya. Namun pagi ini berbeda. Jam di dinding menunjukkan pukul 6.30. Ponselnya tergeletak di atas meja makan. Layarnya menyala, pengingat kalender.
Pukul 9 presentasi klien Gedung Merdeka. Jantung Naila berdebar. Ia telah mempersiapkan presentasi itu selama 2 minggu penuh. Proyek impian. Klien besar. Kesempatan langka yang bisa mengubah karirnya. Tidak mungkin ia membatalkannya. Namun suara Bu Ratna kembali terngiang, bercampur dengan tatapan matanya yang penuh teror. Naila mencoba menertawakan dirinya sendiri. Mungkin Bu Ratna hanya mimpi buruk. Atau sedang tidak sehat. Ia berjalan ke jendela dan mengintip dari balik tirai. Jalanan kompleks masih lengang. Rumah Bu Ratna tampak gelap dan senyap, seperti tidak berpenghuni. Jam berdetak. 06.45. 07.00. Kakinya terasa berat untuk melangkah ke kamar mandi. Ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia duduk di sofa ruang tamu, menatap jam dinding seolah jam itu bisa memberinya jawaban. Apa yang akan terjadi jika aku pergi? Dan apa yang akan terjadi jika aku tetap di rumah? Setelah hampir 1 jam berperang dengan pikirannya sendiri, Naila akhirnya menyerah. Rasa takut di mata Bu Ratna terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan napas berat, ia meraih ponselnya. Mengetik pesan pada klien, lalu menghapusnya. Mencoba menelepon, lalu membatalkannya. Akhirnya, ia menelepon manajer proyek dari perusahaan klien. Ia berbohong. Ia mengatakan dirinya tiba-tiba demam tinggi dan keracunan makanan. Ia membuat suaranya terdengar lemah dan serak. Pihak klien jelas kecewa. Mereka menawarkan pertemuan daring, tapi Naila menolaknya, mengaku bahkan tidak sanggup duduk di depan laptop. Setelah menutup telepon, Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa bersalah, namun juga lega. Hari ini kosong. Ia terjebak di rumahnya sendiri. Ia melakukan persis seperti yang diperintahkan Bu Ratna. Memeriksa semua kunci pintu dan jendela. Semuanya terkunci rapat. Saat itulah pintu kamar terbuka. Arga, suaminya, keluar sambil menguap. Ia sudah rapi mengenakan kemeja kerja. Namun dasinya masih tergantung longgar di leher. Rambutnya sedikit berantakan, tapi tetap terlihat rapi, seperti biasa. Arga bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan properti ternama. Tampan, karismatik, selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Langkahnya terhenti ketika melihat Naila masih duduk di sofa, mengenakan piyama dan kerudung yang sama sejak subuh. Loh? Arga melirik jam. Kamu masih di rumah? Naila menelan ludah. Bukannya kamu ada presentasi besar hari ini? Lanjut Arga. Aku? Batalkan. Jawab Naila pelan. Badanku nggak enak. Wajah Arga yang tadinya mengantuk langsung berubah. Alisnya bertaut, rahangnya mengeras. Dibatalkan? Nggak masuk akal. Kenapa mendadak? Kenapa nggak bilang dari semalam? Nada suaranya tajam. Tidak ada simpati. Tidak ada kekhawatiran. Naila terkejut. Namanya juga sakit mendadak. Mas? Mana aku tahu? Aneh, desis Arga. Ia mulai mondar-mandir di ruang tamu. Rencanaku jadi berantakan semua gara-gara ini. Jantung Naila berdegup. Rencana apa? Tanyanya. Bukannya Mas tinggal berangkat kerja seperti biasa? Arga berhenti. Menatap Naila tajam. Ya jelas ada hubungannya. Katanya cepat. Aku kan mau pinjam catatan kamu. Ah sudahlah. Ia mengibaskan tangan. Jelas sedang mencari alasan. Perilaku Arga pagi ini terasa sangat tidak wajar. Biasanya, Arga tidak peduli dengan jadwal Naila. Mereka hidup seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi atap. Tapi hari ini, Arga tampak sangat terganggu dengan kenyataan bahwa Naila ada di rumah. Ia terus mengecek ponselnya, mengetik cepat, lalu menghapus. Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar, tatapannya tertuju ke arah garasi. Naluri Naila bergetar. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan ini bukan hanya tentang peringatan Bu Ratna. Arga masih berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan gelisah. Tangannya sesekali meremas ponsel, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Tiba-tiba ia berbalik. Begini saja, katanya. Nada suaranya terdengar lebih tenang, tapi terasa dipaksakan. Kalau kamu memang sakit dan di rumah, biar aku pakai mobilmu hari ini. Jantung Naila berdebar keras.
Mobilku? Ulangnya. Iya, jawab Arga cepat. Mobilku rasanya aneh sejak tadi malam. Remnya agak blong. Bahaya kalau dipakai. Nanti sore mau aku bawa ke bengkel. Jadi hari ini aku pakai mobilmu saja. Permintaan itu terdengar sangat ganjil. Mobil Naila adalah city car kecil yang ia beli dengan uangnya sendiri. Sementara mobil Arga adalah sedan mewah, fasilitas dari kantornya. Alasan, rem agak blong, terdengar terlalu spesifik. Terlalu dibuat-buat. Peringatan Bu Ratna kembali terngiang di kepala Naila. Jangan pergi kemana-mana. Apakah mobilnya juga termasuk pergi? Arga melangkah mendekat. Tangannya sudah terjulur ke arah gantungan kunci di dekat pintu. Boleh aku pinjam kuncinya? Desaknya. Aku sudah telat. Naila panik. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak mungkin berkata, "Mas, tetangga bilang aku harus sembunyi di rumah." Arga pasti akan menertawakannya. Atau lebih buruk, memaksanya. Mata Naila melirik ke dapur, lalu ke arah jendela garasi. Otaknya bekerja keras. Dan tiba-tiba, sebuah ide muncul. "Jangan, Mas!" Serunya mendadak. Suaranya dibuat panik. Arga terkejut. "Kenapa memangnya?" "Mobilku, bannya kempes," kata Naila cepat. "Kempes total. Tadi pagi aku mau manasin mesin. Baru sadar. Mungkin kena paku semalam." Wajah Arga berubah drastis. Ekspresi kesal tadi menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap, kepanikan. "Sial," umpatnya pelan. "Kenapa harus hari ini?" Naila berpura-pura tidak mendengar. "Maaf, Mas. Nanti siang aku urus. Mas pakai taksi online saja ya? Aku pesankan." "Tidak perlu," bentak Arga. Ia meraih tas kerjanya dengan kasar. Wajahnya merah oleh amarah dan kebingungan. Ia kembali mondar-mandir, mengetik pesan di ponselnya dengan lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang Naila yakin. Apapun rencana Arga pagi ini, semuanya berantakan karena Naila ada di rumah dan mobilnya tidak bisa digunakan. Waktu di dalam rumah kecil itu terasa merangkak. Naila duduk kembali di sofa, memeluk bantal, berpura-pura memejamkan mata seolah tubuhnya benar-benar sakit. Padahal seluruh indranya siaga. Arga tidak jadi berangkat. Ia duduk di kursi makan, membelakangi Naila. Tidak sarapan. Hanya menatap layar ponselnya dengan intensitas yang membuat bulu kuduk merinding. Jam di dinding berdetak nyaring. Pukul 9. Waktu presentasi Naila datang dan pergi tanpa insiden. Namun peringatan Bu Ratna menyebut sebelum tengah hari. Itu berarti masih ada waktu. Arga mengumpat lagi. Lebih keras. Ia bangkit dan berjalan ke jendela depan, menyibak tirai dengan kasar. Matanya bergerak cepat ke kiri dan kanan. Ia menunggu sesuatu. "Mas, nggak jadi ke kantor?" tanya Naila pelan. Suaranya dibuat lemah. Arga terlonjak. Seperti baru ingat Naila masih di sana. "Oh, tidak. Rapat pagiku dibatalkan." Jawabnya cepat. "Aku berangkat agak siang. Nunggu kamu baikan." Kebohongan itu begitu mentah hingga nyaris membuat Naila tertawa getir. Menunggunya baikan? Arga adalah pria yang akan tetap pergi bermain golf meski Naila demam tinggi. Perhatian mendadak ini bukan menenangkan, justru menegaskan kecurigaannya. Arga ingin ia pergi. Arga butuh ia pergi. Dan karena Naila tidak pergi, Arga pun tidak bisa pergi. "Sudah, Mas. Pergilah," ujar Naila. "Aku baik-baik saja." "Sudah kubilang tidak," sentak Arga. "Kamu membuat semuanya jadi rumit." Kata-kata itu menghantam Naila. Rumit? Apa yang rumit hanya karena ia berada di rumahnya sendiri? Jam menunjukkan pukul 10. Arga semakin gelisah. Mondar-mandir. Ponsel menempel di telinganya, tapi ia tidak berbicara. Hanya membaca pesan masuk yang bertubi-tubi. Keringat membasahi pelipisnya, padahal udara pagi masih sejuk. Tepat pukul 10.30, ponselnya berdering nyaring. Arga menatap layar. Matanya membelalak sesaat. Ia ragu, lalu menjawab. Tanpa bicara. Ia berjalan cepat ke pintu belakang menuju taman kecil. Sepertinya ia butuh privasi. Namun Naila tidak tinggal diam.
Didorong oleh firasat yang kini berubah menjadi ketakutan nyata, ia bangkit dan berjalan mengendap ke dapur. Pintu belakang hanya tertutup setengah. Naila bisa melihat punggung Arga yang tegang. Dan ia bisa mendengar suaranya. "Sudah kubilang tunggu," bisik Arga penuh amarah. "Tidak, dia masih di dalam." Naila menahan napas. "Aku tidak tahu," lanjut Arga. "Gagal." Tiba-tiba ia berteriak. Gagal. Dia tidak keluar rumah. Rencananya gagal total. Dunia Naila runtuh. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak agar tidak terdengar. Dia tidak keluar rumah. Rencananya gagal. Arga sedang membicarakan dirinya. Naila mundur perlahan dari dapur. Kakinya gemetar hebat. Lututnya terasa lemas hingga nyaris membuatnya jatuh. Ia kembali ke sofa dan merebahkan diri, membelakangi dapur, berpura-pura tertidur pulas. Selimut ia tarik hingga menutupi sebagian wajahnya. Beberapa detik kemudian, suara pintu belakang dibanting keras. Langkah kaki Arga terdengar berat dan marah menghentak lantai. Naila bisa merasakan kehadiran suaminya yang berdiri menjulang di samping sofa. Ia menahan napas. Takut Arga menyadari bahwa ia hanya berpura-pura tidur. Hening. Arga hanya berdiri di sana mengawasinya. Mungkin 10 detik. Mungkin 1 menit. Bagi Naila, rasanya seperti seumur hidup. Lalu terdengar umpatan kasar. Suara kunci mobil diraih dari gantungan. Bukan kunci mobil Naila. Kunci mobil Arga sendiri. Mobil yang katanya remnya blong dan berbahaya. Pintu depan dibuka kasar, lalu dibanting keras hingga bingkai foto di dinding bergetar. Tak lama kemudian, suara mesin mobil dinyalakan, bukan dinyalakan dengan normal, tapi digas berkali-kali dengan emosi yang meledak. Dengan decitan ban yang memekakan telinga, mobil itu melesat pergi meninggalkan kompleks perumahan. Perlahan, Naila membuka matanya. Rumah kembali sunyi. Namun keheningan kali ini terasa jauh lebih menakutkan. Arga telah pergi. Dan kini kebohongannya terbongkar jelas. Ia bilang rem mobilnya blong, namun tetap mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Kenapa harus rem? Naila duduk tegak. Pura-pura sakitnya lenyap, digantikan oleh adrenalin dingin yang mengalir deras. Ia harus tahu. Ia bangkit dan berjalan menuju garasi. Setiap langkah terasa berat. Garasi terhubung langsung dengan ruang tengah, hanya dipisahkan satu pintu. Tangannya gemetar saat memegang kenop. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya. Udara di dalam garasi terasa pengap dan berbau oli. Mobil City Car merah miliknya terparkir rapi di sana. Mobil yang ingin sekali Arga gunakan pagi ini. Naila berjongkok, memeriksa satu persatu ban. Tidak ada yang kempes. Semuanya sempurna. Ia hampir tertawa getir, merasa konyol karena paranoia. Mungkin ia terlalu curiga. Mungkin Arga hanya stres pekerjaan. Namun saat ia hendak berbalik, matanya menangkap sesuatu di lantai. Di bawah bagian depan mobil, sedikit di belakang roda kiri, terdapat genangan cairan gelap. Bukan air. Cairan itu kental, berminyak. Jantung Naila berdesir. Lantai garasi ini selalu bersih. Dengan lutut gemetar, Naila berjongkok lebih dekat. Ia tidak menyentuhnya. Ia menyalakan lampu senter di ponselnya dan mengarahkan cahaya ke bawah kolong mobil. Awalnya hanya lantai beton bernoda. Lalu cahaya bergerak naik. Dan napas Naila terhenti. Di antara selang dan pipa logam, ada sebuah kabel rem. Kabel itu tidak terbungkus rapi. Ia rusak. Bukan putus biasa. Di sayap. Seseorang telah mengirisnya, tidak sampai putus total, menyisakan beberapa serat logam tipis yang masih menahan beban. Dari bekas sayatan itu, cairan minyak menetes perlahan. Tetes, demi tetes. Naila merasa mual. Ini bukan kerusakan usia. Ini bukan gigitan tikus. Ini perbuatan manusia. Ia tahu persis apa yang akan terjadi jika ia mengendarai mobil ini. Saat menginjak rem. Rem itu tidak akan berfungsi. Remnya blong. Kata-kata Arga sendiri kini terdengar seperti vonis mati. Naila terduduk di lantai garasi yang dingin. Ponselnya terlepas dari genggaman. Ini bukan pertengkaran rumah tangga. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini adalah percobaan pembunuhan. Peringatan Bu Ratna. Kebohongan soal ban kempes.
Keengganannya pergi pagi ini, semuanya baru saja menyelamatkan nyawanya. Naila menatap genangan minyak itu dengan tubuh gemetar. Suaminya, pria yang tidur di sampingnya setiap malam, baru saja mencoba membunuhnya. Naila tidak ingat bagaimana caranya ia bisa bangkit dari lantai garasi yang dingin itu. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena kesadaran yang menusuk sampai ke tulang. Pria yang ia nikahi 5 tahun lalu, pria yang setiap malam tidur di sampingnya, telah menandatangani surat kematiannya sendiri. Ia tidak bisa tinggal di rumah ini. Namun ia juga tidak bisa pergi. Mobilnya adalah perangkap maut. Naila terjebak. Satu nama muncul di benaknya. Bu Ratna. Wanita itu bukan sekadar memberi peringatan samar. Ia tahu sesuatu. Masih mengenakan piyama, Naila berlari keluar dari garasi, membuka pintu depan tanpa alas kaki, dan langsung menuju rumah Bu Ratna. Ia tidak mengetuk. Ia menggedor, sama paniknya seperti yang Bu Ratna lakukan padanya subuh tadi. Bu Ratna, buka pintunya, teriak Naila. Saya tahu ibu di dalam. Tolong. Tidak ada jawaban. Nyonya Ratna, saya sudah tahu. Saya sudah lihat mobilnya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki diseret dari dalam rumah. Kunci diputar satu persatu. Pintu terbuka sedikit, tertahan rantai pengaman. Sepasang mata ketakutan menatap Naila. Naila? Kenapa kamu keluar? Suara Bu Ratna bergetar. Saya harus tahu apa yang ibu lihat, potong Naila terengah. Ibu sudah menyelamatkan nyawa saya. Bu Ratna menoleh ke kiri dan kanan jalanan, lalu dengan tangan gemetar melepas rantai dan menarik Naila masuk cepat-cepat. Kunci pintunya, perintahnya. Rumah itu gelap. Semua gorden tertutup rapat. Bau debu dan kamper menyelimuti ruangan. Sekarang ceritakan, desak Naila. Bu Ratna merosot di sofa berlapis plastik. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Saya punya penyakit susah tidur, ucapnya pelan. Tadi malam, sekitar jam 2, saya terbangun karena suara. Ia mengintip dari balik gorden jendela kamarnya yang menghadap ke rumah Naila. Awalnya saya kira perampok, katanya sambil terisak. Tapi ternyata, itu Arga. Hati Naila diremas kuat. Dia tidak sendirian, lanjut Bu Ratna. Ada seorang wanita muda bersamanya. Wanita itu memegang senter. Arga berbaring di bawah mobil Naila, mengutak-atik sesuatu. Bu Ratna mendengar suara logam beradu pelan. Lalu saya dengar mereka berbisik, katanya. Wanita itu bertanya, kamu yakin ini akan berhasil? Dan Arga menjawab, diam. Besok siang semua masalah kita selesai. Masalah mereka adalah Naila. Bu Ratna menangis. Saya takut, Naila. Saya tidak berani cerita. Saya hanya bisa berdoa semoga kamu tidak pergi. Ia bangkit dan berjalan ke meja kecil, membuka laci, lalu menyerahkan sesuatu yang dibungkus tisu. Saya menemukan ini di dekat pagar rumahmu. Naila membuka tisu itu. Sebuah anting berlian kecil berkilau di telapak tangannya. Bukan miliknya. Ini adalah bukti. Naila menggenggam anting berlian itu erat-erat. Kilau kecilnya terasa seperti benda terkutuk. Benda kecil yang nyaris merenggut nyawanya. Ini bukti, gumamnya. Bu Ratna mengangguk, matanya sembab. Itu pasti jatuh waktu mereka pergi. Naila berdiri. Tubuhnya masih gemetar, tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada sesuatu yang lain tumbuh di dadanya, amarah dingin yang perlahan mengambil alih. Saya tidak bisa sembunyi, Bu, katanya tegas. Saya harus bertindak. Bu Ratna memohon agar Naila tetap tinggal di rumahnya. Tapi Naila menggeleng. Kalau Arga kembali dan saya tidak ada, dia akan curiga. Saya harus kembali dan mengumpulkan bukti. Sebelum pergi, Naila menatap Bu Ratna dalam-dalam. Kunci semua pintu. Jangan buka untuk siapapun selain saya. Kembali ke rumahnya sendiri, Naila merasa seperti memasuki wilayah musuh. Ia mengunci pintu depan, memasang rantai pengaman, lalu berjalan menuju garasi dengan ponsel di tangan. Ia tidak menyentuh apapun. Satu persatu, ia memotret. Genangan minyak rem di lantai. Kabel rem yang disayat dari berbagai sudut. Video perlahan dari bawah kolong mobil.
Ia juga memotret anting berlian itu di atas telapak tangannya. Bukti digital lengkap. Sekarang, ia butuh bantuan. Polisi bukan pilihan. Arga adalah pria karismatik. Ia bisa membalikan cerita, menjadikannya istri yang stres dan tidak stabil. Naila butuh seseorang yang akan percaya tanpa ragu. Satu nama muncul di benaknya. Pak Wiryo. Pengacara tua yang telah lama mengenal keluarganya. Sahabat mendiang ayahnya. Pria yang selalu ia panggil Om sejak kecil. Naila mengunci pintu kamar, duduk di lantai bersandar pada ranjang, lalu menekan tombol panggil. Telepon berdering 2 kali. Halo? Suara berat itu terdengar. Pak Wiryo, ini Naila. Suaranya pecah. Saya dalam bahaya. Nada di seberang langsung berubah. Di mana kamu sekarang? Kamu terluka. Saya di rumah. Tidak terluka, jawab Naila cepat. Tapi suami saya, Arga, dia mencoba membunuh saya. Hening. Lalu napas berat. Jelaskan pelan-pelan. Naila menceritakan semuanya. Peringatan Bu Ratna, kebohongan soal sakit, desakan meminjam mobil, telepon Arga yang penuh amarah, hingga temuan kabel rem yang disayat. Saya punya foto dan video, kata Naila. Dan saksi. Tetangga saya melihat semuanya. Baik, kata Pak Wiryo tegas. Dengar saya. Jangan keluar rumah. Kunci pintu. Saya akan kirim orang menjemputmu. Bukan polisi. Arga bagaimana, Pak? Biarkan saya yang urus. 30 menit kemudian, sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria bertubuh tegap mengetuk 3 kali. Naila menyerahkan ponselnya, pria itu mengangguk, dan mereka pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. 1 jam kemudian, Naila sudah duduk di kantor Pak Wiryo yang aman. Semua bukti diserahkan. Wajah Pak Wiryo muram. Ini lebih buruk dari yang kita kira, katanya. Arga tenggelam dalam utang judi miliaran rupiah. Ia meletakkan dokumen lain. Sebuah polis asuransi jiwa, atas namamu. Nilainya 20 miliar rupiah. Naila terdiam. Polis itu baru aktif 3 minggu lalu. Mereka berencana membunuhmu hari ini, ucap Pak Wiryo berat. Dan kabur. Naila tidak langsung mencerna semua yang dikatakan Pak Wiryo. Utang judi. Asuransi jiwa 20 miliar. Rencana pembunuhan yang rapi. Pernikahannya selama 5 tahun runtuh dalam hitungan jam. Pak Wiryo tidak membiarkannya pulang. Malam itu juga, Naila dibawa ke sebuah apartemen servis aman di pusat kota. Tempat yang biasa digunakan firma hukum Pak Wiryo untuk melindungi klien penting. Apartemen itu modern, steril, dan sunyi. Terlalu sunyi. Di luar jendela, Jakarta tetap hidup. Lampu kendaraan berkilauan. Orang-orang pulang kerja, tertawa, menjalani hidup normal. Sementara dunia Naila terasa berhenti. Arga, suaminya, telah mencoba membunuhnya pagi ini. Pukul 8 malam, Pak Wiryo menelepon. Arga panik, katanya. Dia mencoba menarik uang tunai besar, tapi ditolak bank. Dia belum kembali ke rumah. Naila menelan ludah. Dia bisa mencoba lagi, Pak? Bisa, jawab Pak Wiryo jujur. Karena itu kamu jangan kemana-mana. Jangan hubungi siapapun. Malam terasa panjang. Naila mencoba salat, tapi bacaannya buyar. Ia hanya bisa bersujud lama, menangis tanpa suara, meminta perlindungan, seperti pagi tadi, saat hidupnya nyaris berakhir. Tepat pukul 11 malam, ponsel lamanya berdering. Nomor tidak dikenal. Jantung Naila melompat ke tenggorokan. Ia ragu, lalu mengangkat. Selamat malam, Ibu Naila. Suara pria terdengar resmi. Kami dari unit Laka Lantas Polres Jakarta. Dunia Naila membeku. Ada apa, Pak? Kami harus menyampaikan berita duka, lanjut suara itu. Suami Anda, Bapak Arga, dan seorang wanita bernama Laras ditemukan meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di jalan tol. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Tewas? Bisiknya. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 sore. Mobil melaju sangat kencang dan tidak ditemukan bekas pengereman. Tidak ada bekas pengereman.
Kalimat itu menghantam Naila seperti palu godam. Remnya blong. Kebohongan Arga menjadi kenyataan untuk dirinya sendiri. Naila tidak menangis, tidak berteriak. Yang muncul justru kelegaan dingin. Menyakitkan, tapi nyata. Ia menelepon Pak Wiryo. "Pak, Arga tewas," katanya datar. "Kecelakaan. Remblong." Hening panjang di seberang. "Saya jemput kamu sekarang," jawab Pak Wiryo akhirnya. Di rumah sakit, Naila diminta mengidentifikasi jenazah. Wajah Arga, yang dulu tampan dan karismatik, kini hancur, membiru, tak bernyawa. Semua amarah dan kepalsuannya lenyap, tersisa tubuh dingin. "Itu suami saya," kata Naila pelan. Jenazah kedua adalah Laras. Anting berlian di telinga kanannya hilang, pasangannya ada di tangan Naila sebagai barang bukti. Di pos polisi, penyelidikan mengungkap fakta mengerikan. Tidak ada bekas pengereman. Kabel rem dipotong dengan rapi. 2 koper besar berisi pakaian dan paspor di bagasi. Mereka berencana kabur. Namun satu pertanyaan besar menggantung. Siapa yang memotong rem mobil Arga? Jawabannya datang keesokan harinya. Pagi itu udara terasa berat meski matahari bersinar terang. Naila duduk di ruang kerja Pak Wiryo, menatap kosong cangkir teh di hadapannya. Semalam, dunia lamanya benar-benar berakhir. Arga tewas. Laras tewas. Pria yang mencoba membunuhnya kini telah mati dengan cara yang sama persis seperti rencana kejinya. Namun satu pertanyaan masih menggerogoti pikirannya. Siapa yang memotong rem mobil Arga? Polisi memang menemukan fakta bahwa kabel remnya dipotong. Tapi Arga dan Laras sudah mati. Tidak ada tersangka hidup yang bisa ditanyai. Pak Wiryo masuk ruangan dengan wajah serius. "Kami menemukan jawabannya," katanya pelan. Ia meletakkan sebuah foto di meja. Seorang pria paruh baya tersenyum ramah, mengenakan kemeja batik rapi. Wajahnya tampak seperti pengusaha biasa. Tidak ada yang mengira senyum itu menyimpan kekerasan. "Namanya Darman," ujar Pak Wiryo. Di dunia bawah, orang memanggilnya Pak Darman. Naila menatap foto itu tanpa berkedip. "Rentenir," lanjut Pak Wiryo. "Bukan rentenir biasa. Dia tidak menagih pakai surat. Dia menagih pakai nyawa." Pak Wiryo menjelaskan bahwa utang judi Arga tidak hanya ke aplikasi pinjaman ilegal. Sebagian besar uangnya berasal dari Pak Darman. Jumlahnya miliaran rupiah, dengan tenggat waktu pembayaran yang sangat jelas. Tengah hari kemarin, Naila teringat ucapan Bu Ratna. Sebelum tengah hari, sebuah kepingan puzzle jatuh ke tempatnya. Arga berencana membunuh Naila pagi hari. Ia akan menggunakan kematian Naila sebagai jaminan cairnya asuransi, lalu membayar Pak Darman dan kabur bersama Laras. Namun Naila tidak mati. Ketika batas waktu tiba dan uang tidak datang, Pak Darman tahu satu hal. Arga berniat kabur. "Pak Darman punya satu aturan," kata Pak Wiryo dingin. "Klien boleh mati, tapi klien tidak boleh lari tanpa bayar." Sore itu, polisi mengonfirmasi temuan tambahan. Arga dan Laras tidak langsung menuju tol. Mereka sempat berhenti di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Rekaman CCTV menunjukkan mereka memindahkan 2 koper besar ke mobil, koper pelarian. Namun ada rekaman lain. Sebuah van gelap berhenti di dekat sedan Arga. 2 pria turun. Satu berjaga, satu lagi berjongkok di dekat roda depan. Kurang dari 5 menit. Itulah momen di mana kabel rem Arga disabotase. Arga dan Laras, yang sedang panik dan menyusun rencana kabur, tidak pernah tahu bahwa kematian mereka sedang dipersiapkan, dengan cara yang sama persis seperti yang Arga lakukan pada Naila. Malam itu juga, polisi menggerebek markas Pak Darman. Pria itu ditangkap tanpa perlawanan. Ia hanya tersenyum tipis. Saat anak buahnya diinterogasi, pengakuan keluar tanpa emosi. "Bos cuma bilang Arga penipu. Tidak bisa bayar dan mau kabur. Aturannya jelas. Kalau tidak bisa bayar, jangan lari. Kami cuma disuruh memastikan dia tidak akan pernah menyetir lagi." Naila mendengarkan semua itu dengan perasaan aneh. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kegembiraan. Hanya keheningan panjang. Arga terjebak di antara 2 kejahatan. Kejahatan yang ia rencanakan, dan kejahatan yang ia undang sendiri. Keadilan datang, bukan dari hukum,
melainkan dari dunia gelap yang ia masuki. Kasus kematian Arga dan Laras menjadi berita besar. Media menyebutnya tragedi pasangan terjerat utang. Namun perlahan, kebenaran mulai bocor. Tentang istri yang nyaris dibunuh. Tentang sabotase ganda. Tentang asuransi jiwa bernilai 20 miliar rupiah. Atas saran Pak Wiryo, Naila menghilang dari sorotan publik. Namanya hanya disebut sebagai N, sang istri korban percobaan pembunuhan. Namun pertempuran belum selesai. Perusahaan asuransi menolak mencairkan polis. Polis ini dibuat dengan niat kriminal, kata pengacara perusahaan asuransi dalam pertemuan formal. Kami tidak bisa mencairkan dana yang merupakan bagian dari rencana pembunuhan. Naila duduk diam di samping Pak Wiryo. Ia sudah siap. Pak Wiryo tersenyum tipis. Saya setuju 100%, katanya tenang, membuat lawan bicara terkejut. Polis ini memang dibuat dengan niat kriminal almarhum Arga. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Klien saya bukan konspirator. Dia adalah target, korban. Seorang istri yang hampir dibunuh suaminya sendiri. Sekarang, lanjutnya tajam, apakah perusahaan Anda ingin dikenal sebagai perusahaan yang menolak hak korban demi menghemat uang, atau perusahaan yang berdiri di sisi keadilan? 3 hari kemudian, 20 miliar rupiah masuk ke rekening Naila. Uang itu terasa pahit. Namun Naila tahu apa yang harus ia lakukan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menemui Bu Ratna. Wanita tua itu kini tinggal di rumah aman. Wajahnya lebih tenang. Bu, kata Naila sambil menggenggam tangannya. Saya tidak akan pernah bisa membalas apa yang ibu lakukan. Kamu selamat, jawab Bu Ratna tulus. Itu sudah cukup. Tidak, Naila tersenyum. Ia menyerahkan dokumen rumah baru, lengkap dengan tabungan yang cukup untuk sisa hidup Bu Ratna. Tangis Bu Ratna pecah, bukan karena takut, tapi bahagia. Hal kedua yang Naila lakukan adalah menjual rumah lamanya. Ia menjual semua perabot. Tidak satu sendok teh pun ia simpan. Semua kenangan lama dihapus. Sebagian besar uangnya ia sumbangkan ke rumah aman korban KDRT dan panti asuhan. 6 bulan kemudian, sebuah papan nama baru terpasang di gedung perkantoran modern. Naila Studio. Di dalamnya terang, hidup, penuh warna. Naila berdiri di depan jendela, mengenakan hijab biru pastel. Wajahnya tenang. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Gedoran subuh itu, hari tergelap dalam hidupnya, ternyata adalah hari pertama kebebasannya. Ibu Naila, suara asisten terdengar. Klien dari Singapura sudah menunggu. Naila tersenyum. Baik, katanya mantap. Mari kita mulai. Ia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu. Ia selamat. Ia bebas. Dan ia menang.